Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa indal malikil azim, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Syufatul Zubat. Qala an-nazim al-Imam Ibnu Ruslan rahimallahu rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi fid dharain amin. Qal walhamdulillah fi raqatin liman subik bi bismi wal hurufi wa syaddin nutik law abdalal harfa bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila wa bisukutin qata'at in kathura au gallama gasdin liqati imakara la bisujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu tala thumma minal ayati sab'un wal wila aula minat tafriqi thumma dhikrula yankusu'an hurufiha thumma waqaf biqadriha warka' bi antana lakaf. Si tentang basmalah, tentang Al-Fatihah. Kalau kemarin sudah sedikit tentang bismillahirrahmanirrahim. Bi bismi wal hurufi wa syaddin. Dan ketika baca Al-Fatihah harus dengan bibismi, dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dalam madhab Imamuna Syafi'i bahwasanya ayat minal Fatihah, termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Makanya ketika harus dimulai atau ayat yang pertama dari Al-Fatihah yaitu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini hukum daripada bismillahirrahmanirrahim. Terkadang bismillahirrahmanirrahim itu wajib, yaitu ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kan wajib. Terkadang baca Al-Fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya sunnah. Ini umumnya. Ketika dikatakan oleh Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayah fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa ajdar. Setiap perkara la yubda'u yang tidak dimulai bi bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang bal syaraf wa azamah, setiap perkara yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Suatu perkara yang kita lakukan yaitu ada nilainya. La yubda'u yang kita tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim perkara tersebut, maka fahuwa aqta', maka akan terputus. Ai qalilul barakah wa naqisuha, akan sedikit keberkahannya atau akan kurang keberkahannya bagi orang yang memulai sesuatu tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali bukan yang bal. Kalau bal kan dari suatu yang ada nilainya. Contohnya yang bukan bal adalah kamuhaqqaratil umur,
Ya, seperti perkara yang remeh-temeh. Seperti naklu mata, ya, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat. Nah, ini di sini kita pindahin kemari. Ya, nggak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim karena ini suatu yang nggak ada nilai. Atau nyapu, nggak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan si zabal. Dan juga nggak disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim kadzikril mahdhu, seperti zikir yang murni. Ya, zikir yang murni ketika kita ingin zikir la ilaha illallah, sebelum la ilaha illallah kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ini enggak disunahkan. Ya, enggak disunahkan. Jadi perkara yang enggak disunahkan di awal yaitu adalah kalau perkara yang remeh-temeh, kemudian juga yang zikir murni. Kita pengen baca selawat. Enggak perlu kita baca Bismillahirrahmanirrahim karena selawat adalah murni zikir. Ya, murni zikir. Kalau Al-Quran kenapa kok disunnahkan itu baca Bismillahirrahmanirrahim? Karena dalam Al-Quran gak semuanya zikir. Di situ ada kisah, di situ ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Gak semuanya zikir. Kemudian wabi jami'il huruf. Nah, kita harus perhatian ketika membaca Al-Fatihah, semua hurufnya harus dibaca. Alal qadir binutki, bagi orang yang mampu untuk berucap ya, orang yang bisa ngomong. Wahya, dan huruf daripada Al-Fatihah mi'ah wa sittah wa khamsuna harfan bil basmalati, adalah sebanyak 156, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Tapi dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ada 156. Wa bi qiraati Malik bi alif. Nah, ini 156 ketika baca Maliki Yaumiddin itu dipanjangkan. Maliki Yaumiddin. Karena dalam Al-Fatihah ini bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa qiraah yang lain Maliki Yaumiddin. Ya, mimnya enggak dipanjangkan. Bahkan kalau pendapat Imam Ibn Hajar, disunahkan di rakaat pertama itu dipanjangkan Maliki Yaumiddin. Kalau di rakaat yang kedua Maliki Yaumiddin, tidak dipanjang. Tapi kalau kita lihat umumnya ya, orang-orang kita Indonesia ini mau rakaat pertama atau rakaat kedua sama-sama panjang. Ya, Maliki Yaumiddin, dipanjang. Cukup kita tahu aja, kita baca yang panjang aja, baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Tapi kalau ada orang yang baca rakaat yang kedua dipendekkan Maliki Yaumiddin, nah itu pendapat Ibnu Hajar. Cukup kita tahu, ada pegangannya. Nah, ulama Al-Imam Ibn Hajar. Nah, jadi kalau dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin bisa panjang, bisa pendek. Tapi ketika kita baca Qul a'udzu birabbin nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ini ketika malikin nas ini jangan dipanjangkan. Ya, tidak ada alif. Jadi malikin nas. Jadi salah kalau malikin nas itu salah. Ya, karena Al-Qur'an diturunkan hanya sekali aja gitu, malikin nas. Tapi ketika Al-Fatihah ini sebanyak 2 kali. Yang pertama kali Maliki Yaumiddin, kemudian ayat lagi turun lagi, yang lain Al-Fatihah lagi turun, kemudian Maliki Yaumiddin. Malikinya enggak dipanjang. Tapi kalau Malikin Nas ya sekali aja. Akan tapi dibacanya pendek, Malikin Nas. Ada dalam Asmaul Husna ya. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya, ketika Al-Malik kita bacanya jangan panjang. Ya Malik itu salah. Tapi yang benar ya Malik. Ya Malik, ya. Mimnya enggak panjang. Kalau panjang, mimnya yaitu adalah ketika nanti di Malikal Mulki. Ya, ada asma Allah
Nama Allah ada yang Malikal Mulki. Ada Malik, ada Malikal Mulki. Ini apa namanya? Ketika Malik enggak dipanjangkan. Tapi ketika Malikal Mulki mimnya baru dipanjangkan. Ya, di apa namanya? Asmaul Husna. Kemudian wa bi jami'i saddi. Dan juga harus kita perhatikan seluruh tasdidnya. Tasdidat. Wa hiya arba'asyarata shiddatan. Ini tasdidnya ini dalam Al-Fatihah ini ada 14. Minha di antaranya salasun fil basmalati. Ada 3 tasdidat di dalam basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di lafaz Allahnya, lafaz ar-ra-nya Ar-Rahman dan ra-nya Ar-Rahim. Nah, itu dalam basmalah itu ada 3 tasdidat. Falau khaffafa minha tasdidah batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Kalau ada tasdid kita khaffaf, kita ringankan. Contohnya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Ar-Rahimnya itu enggak ditasdid bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada tasdid. Enggak Ar-Rahmanirrahim. Maka batalat qira'atuhu atau maliki yaumiddin atau iyyaka na'budu wa iyya. Ini enggak dibaca tasdid contohnya. Iyyaka na'budu wa iyya itu kan enggak ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau orang enggak dibaca tasdid batalat qira'atuhu tilkal kalimah. Maka batal bacaan untuk kalimat itu. Batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Maka batal bacaannya untuk kalimatnya. Harus diulang lagi kalimat. Enggak perlu Al-Fatihahnya diulang. Tapi kalimatnya diulang. Ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka enggak pakai tasdid, diulang lagi. Iyyaka na'budu dengan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus apa namanya? Tapi kalau dia nggak diulang, kalau nggak diulang bacaan kalimat tersebut, berarti kurang bacaan Al-Fatihah. Berarti kurang bacaan Al-Fatihahnya. Karena tasdid itu hakikatnya itu 2 huruf. Hakikatnya 2 huruf. Contohnya tadi, iyyaka na'budu wa iyya. Iya-nya kan ada tasdid. Ada ya mati yang pertama, ada ya yang fathah. Ya-nya 2 itu. Kalau kita iyyaka na'budu berarti sama juga bacanya iya-nya 1, iya-nya 1. Ya, kalau iya-nya 1 berarti kurang. Sedangkan apa namanya? Enggak boleh kurang. Harus 156 huruf atau 155 huruf dari seluruh baca Al-Fatihah. Kalau kita baca enggak tasdid, maka kurang. Makanya diulang lagi kalimatnya. Kalau kita enggak ulang, berarti kurang Al-Fatihahnya. Kalau kurang Al-Fatihahnya, kalau bacaan Al-Fatihahnya kurang, berarti tidak bisa bacaan Al-Fatihahnya. Maka enggak dihitung itu 1 rakaat itu. 1 rakaat itu enggak dihitung. Contohnya 4 rakaat di salat Isya. Ya. Dia nyangka udah benar bacaannya, padahal kurang. Dia salah. Padahal kurang 1 rakaat, berarti salat Isyanya baru 3 rakaat. Tidak bisa salat Isya. Jadi harus diperhatikan apa namanya tasdidat dalam bacaan Al-Fatihah ya. Begitu juga yang wajib-wajib rukunnya. Seperti takbir Allahu Akbar, ya, lafaz Allahnya. Kemudian Al-Fatihah, kemudian at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu dalam bacaan tasyahud. Kemudian juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu 5 yang apa namanya rukun yang qauli harus diperhatikan tasdidatnya dan juga bacaan. Wal hurufi wa syaddi nutik, harus dinutik, diucapkan. Ay annahu law ajra ala qalbihi syai'an min dzalika lam yasihha. Kalau seandainya bacaan Al-Fatihahnya itu bacanya dalam hati, enggak dinutik, enggak diucapkan, enggak dilafadzkan,
maka lam yasihha, tidak sah bacaan Al-Fatihah. Harus diucapkan. Harus yang namanya berucap itu harus ada suaranya. Harus ada suaranya. Paling tidak yang mendengar suara itu adalah diri kita sendiri. Yang paling dekat kan diri kita. Paling tidak ya, diri kita sendiri mendengar bacaan daripada Al-Fatihah. Dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Bahkan semua rukun-rukun gauli. Dari takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian tasyahudul akhir, kemudian selawat kepada Nabi di tasyahudul akhir, kemudian juga salam. Yang 5 rukun gauli itu paling enggak harus diucapkan dan harus dirinya sendiri paling tidak mendengar. Kalau dalam keadaan suasana yang tenang ya, bukan dalam keadaan suasana yang berisik. Kemudian lau abdalal harfa biharfin abtala. Kalau seandainya dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, abtala, maka batal. Itu umum dah. Dal diganti za contohnya. Ya. Kemudian Allah alhamdu diganti alqamdu pakai kaf contohnya. Ini maka batal salatnya. Wa wajibun tartibuha, dan wajib tertib bacaan Al-Fatihahnya. Dari ayat pertama, kedua enggak boleh loncat. Ayat pertama langsung ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alhamdulillah langsung maliki yaumiddin. Berarti kan enggak tertib. Harus tertib bacaan Al-Fatihah. Wal wila ma'al wila. Harus mualah, menyambung. Ya enggak boleh berhenti lama. Enggak boleh berhenti lama. Wa bisukutin qata'at in katsura. Kalau dia berhenti diam dengan berhenti lama. Ya. Au galla ma ghasli liqat imaqara. Atau dia sedikit berhenti tapi niat ingin memutuskan bacaan Al-Fatihah. Ini enggak sah, batal. Harus diulang lagi Al-Fatihahnya. Contohnya baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia diam. Udah diam baru dibaca lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini enggak sah bacaan Al-Fatihah. Harus diulang lagi dari awal. Atau dia berhenti sebentar tapi udah niat di hatinya pengen putus bacaan Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mau putusin baca Al-Fatihahnya. Mau berhenti. Itu dari situ sudah batal bacaan Al-Fatihahnya. Harus di awal diulang dari awal. Ada pengecualian. Ada pengecualian boleh kita ini berhenti dalam bacaan Al-Fatihahnya. Dan nanti disambungkan lagi. Baru 3 ayat boleh berhenti dalam beberapa keadaan. Di sini la bisujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu ta'ala. La bisujudihi, selama bukan sujud tilawah. Ya, ketika dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kemudian imamnya sujud tilawah, dia makmum. Dia makmum. Maka kita sebagai makmum harus sujud tilawah. Harus mutaba'atul imam, mengikuti imam sujud tilawah. Itu baru Al-Fatihah baru setengah, itu baru 3 ayat. Ya, baru 3 ayat. Harus tilawah. Setelah bangun dari sujud tilawah, terusin lagi baca Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Enggak perlu dari awal lagi. Enggak perlu dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pengecualian. Ya, boleh berhenti kalau sujud tilawah. Dan kalau udah berhenti boleh diteruskan lah, enggak perlu dari awal lagi. La bisujudihi wa ta'minin, dan mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Nah, ini kita makmum. Imam enggak kedengeran suaranya. Karena enggak kedengeran, ya udah kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim.
Kemudian imam pas waladhdallin mulai kencang suara itu. Biasa kan gitu. Waladhdallin mulai kedengeran. Baru 3 ayat baca apa namanya? Al-Fatihah. Imam waladhdallin, udah kita amin dulu. Kita ucapin amin. Habis itu setelah mengucapkan amin, kita terusin lagi bacaan Al-Fatihahnya. Nah, boleh putus bacaan Al-Fatihahnya kalau apa? Kalau mengucapkan aminnya imam. Wala bisujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu ta'ala. Kemudian yang ketiga, boleh putus baca Al-Fatihahnya lalu ditulisin lagi. Kalau imam itu membaca surat atau ayat, ya, baca ayat yang disunnahkan kita berdoa. Yang disunnahkan kita meminta. Baik minta rahmat atau minta perlindungan dari azab. Imam baca fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Al-Ataka itu. Itu disunnahkan tentang azab kan? Disunahkan untuk meminta perlindungan dari Allah supaya kita dijaga dari Allahumma a'idna min azab. Lagi baca Al-Fatihah nih. Yeah. Lagi baca Al-Fatihah, kemudian imam baca surat itu, fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Berhenti dulu baca Al-Fatihahnya, kita minta sama Allah. Rabbi a'idna min azab. Ya Allah, lindungi kami dari azab. Setelah itu baru terusin lagi bacaan Al-Fatihah. Surah Wattin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakim. Dia disunahkan apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, ketika baca surat itu, kita ayat itu, maka kita disunahkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Lagi baca Al-Fatihah nih. Berhenti dulu baca Al-Fatihahnya. Kita baca doa itu, kemudian baru kita terus. Atau Al-Hataka juga inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Tentang hisab. Nah, karena tentang hisab kita minta doa supaya kita masuk surga tanpa hisab. Allahumma adkhilna jannah bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami surga tanpa hisab. Atau ulama juga mengatakan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah kami dengan hisaban yang ringan. Ya boleh doanya di antara kedua tersebut. Nah, setelah itu lagi baca Al-Fatihah. Baca doa dulu gitu. Karena ayat yang disunnahkan untuk kita meminta apa namanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik minta rahmat ataupun minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecualian itu ya. Itu boleh berhenti. Tsumma minal ayati sab'un wal wila. Nah, ini kemudian dari ayat itu yang 7 itu apa namanya harus menyambung semuanya ya. Kemudian ayan kusuhan hurufiha. Enggak boleh kurang dari huruf-hurufnya. Kayak tadi itu. Kalau tasydid berarti kurang. Satu aja kurang dari apa namanya dari bacaan Al-Fatihah, maka apa namanya? Satu huruf, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Kalau enggak sah baca Al-Fatihahnya, ya berarti enggak sah salat karena Al-Fatihah rukun min arkani salat. Salah satu rukun daripada rukun salat. Tapi kalau dia enggak mampu, enggak bisa untuk baca Al-Fatihah, ya contohnya ya, dia itu baru masuk agama Islam contohnya. Idza lam yuhsin, kalau dia enggak bisa dari baca Al-Fatihah li adami muallim, karena enggak ada guru, enggak ada ustaz yang ngajarin, dia tinggal di apa namanya yang di daerah di situ yang pada umumnya non muslim, enggak ada guru di sana. Oh mushaf, enggak ada mushaf. Pedalaman atau dia baru masuk Islam, ya tetap yang namanya baca ayat. Al-Fatihah kalau nggak bisa baca ayat pokoknya dari Al-Quran yang lain. Ya, dari Al-Quran yang lain. Tapi yang aula itu yang bagus yaitu adalah ayatnya itu menyambung. Wal aula minat tafriq. Aulatnya menyambung. Contohnya kan Al-Fatihah itu kan 1 sampai 7 nyambung.
Ya contohnya dia hafal surat apa namanya selain Al-Fatihah ini kalau apa namanya pengandaian aja. Kalau seandainya dia hafal ya surat Al-Baqarah dari 1 sampai 7 hafal. Ya, itu afdal. Atau dia apa namanya enggak hafal cuman berantakan. Ayat kursi hafal, amanah rasulu hafal. Enggak berurutan kan. Ayat kursi ayat berapa, amanah rasulu ayat berapa, diganti lagi ayat berapa lain. Nah, ini enggak masalah. Tapi kalau bisa yang ayat itu menyambung, itu lebih afdal daripada bisa. Tapi kalau nggak bisa juga, emang Al-Fatihah aja nggak hafal, nggak bisa, apalagi ayat yang lain. Summa dzikir, maka diganti dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali contohnya. Bisa berarti anwa min zikir au doa. Atau dengan doa. La yanqus an hurufiha. Yang penting enggak boleh kurang dari huruf Al-Fatihah. Al-Fatihah hurufnya tadi itu. Paling tidak ada 155. Kalau Maliki Yaumiddin Malikinya itu enggak dipanjangkan. Maka bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar itu ada berapa huruf contohnya? Sebanyak 7 kali, berarti lebih dari 155 huruf, udah boleh berarti. Pokoknya bacaan zikirnya itu hurufnya itu enggak boleh kurang daripada baca Al-Fatihah. Tsumma idza lam yuhsin, kalau enggak bisa juga ya, zikir juga dia enggak bisa, tarjamatuz zikir wa doa. Maka dia dengan terjemah. Diterjemahkan bacaan Al-Fatihah atau zikir terjemahan. Atau doa. Tapi kalau nggak mampu juga, ya. Waqafa bi qadriha. Dia diam. Ya, dia berdiri, diam dengan seukuran seperti orang baca Al-Fatihah. Orang baca Al-Fatihah berapa? Contohnya 10 detik, 12 detik. Ya udah dia diri, diam dengan ukuran paling tidak 10 atau 12 detik. Wallahu a'lam. Itu bacaan apa namanya rukun qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Yang akan datang nanti rukuk, i'tidal dan juga sujud. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.